Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 Calon Suami Cadangan. Siapkan ruangan dan panggil Mario ke sana. Titahnya tegas. Perawat itu pun bergegas berlari untuk menyiapkan ruangan seraya memencet nomor telepon Mario. Tak butuh waktu lama, kini Azura tengah ditangani Mario. Mario adalah seorang dokter umum, jadi ia untuk tugas seperti ini memang sudah bagiannya. Bagaimana keadaannya? Tanya Arkandra setelah Mario selesai memeriksa keadaan Azura. Mario membalik badannya agar berhadapan dengan Arkandra. Sepertinya kau peduli sekali dengan dia. Cibir Mario seraya mendudukkan bokongnya di kursi yang ada di dekat ranjang. Tak usah banyak bicara, jelaskan saja bagaimana hasil pemeriksaannya. Ketus Arkandra sambil melirik wajah Azura yang perlahan mulai berwarna. Setelah mendapatkan cairan infus yang sudah disuntikkan obat ke dalamnya. Mario mendengus lalu melipat kakinya santai. Tak ada yang serius, hanya asam lambungnya yang sedikit naik. Faktornya karena kurang tidur, kelelahan, sering telat makan, terlalu sering makan makanan instan, dan terlalu banyak pikiran. Ucap Mario membuat alis Arkandra terangkat sempurna. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini, Mario tidak bisa menebaknya. Kau yakin ingin menikahinya? Tanya Mario keluar dari topik. Kenapa? Arkandra justru balik bertanya. Apa kau mencintainya? Lanjut Mario. Arkandra tertawa sinis. Cinta, apa kau bercanda? Aku serius, Arkan. Kalau tidak mengapa kau ingin menikahinya. Apapun alasannya, itu urusanku. Arkan, kalau kau hanya menikahinya karena keluargamu, biar aku saja yang mengambil alih tanggung jawab itu. Ucap Mario seraya melipat lengannya di depan dada. Mengapa? Setidaknya aku memiliki alasan yang jelas, yaitu aku menyukainya. Ucap Mario santai membuat Arkandra tersenyum kecut. Apa itu cukup? Jauh lebih baik daripada dirimu, kan? Aku yakin, kau tidak memiliki perasaan apa-apa padanya. Jadi aku akan menyelamatkanmu dari pernikahan yang tak kau inginkan. Ucap Mario dengan sorot mata penuh kesungguhan. Arkandra mendengus. Apa kau bercanda? Tukasnya dengan sorot mata tajam. Sudah aku katakan, aku serius. Jadi batalkan saja pernikahanmu. Aku yang akan mengambil alih tanggung jawabmu. Kau tenang, aku senang, dan gadis itu pun akan lebih senang. Setidaknya ia takkan menderita karena dinikahi seseorang yang tidak memiliki perasaan seperti dirimu. Walaupun dia belum mencintaiku, setidaknya juga aku memiliki alasan yang kuat. Arkandra terkekeh kecil. Netranya beralih ke Azura yang masih memejamkan matanya. Sorry Yo, aku tak mungkin membatalkannya. Kau sudah lihat kan, undangan telah disebar. Walaupun aku kecewa dengan keluargaku, tapi aku tidak ingin membuat mereka menanggung malu.
Apalagi bukankah ini yang mereka harapkan? Walaupun ya, gadis itulah yang akan menanggung akibatnya. Ujarnya santai. Kau jangan egois, Ar. Kau tidak bisa menumbalkan dirinya untuk kepentinganmu dan keluargamu. Terserah, tak usah ikut campur, Yu. Kau tidak tahu apa jadi lebih baik diam. Tegas Arkandra dengan tangan terkepal. Oke, kalau kau masih bersikeras menikahinya. Tapi, bila suatu hari nanti kau menyakitinya, Aku takkan segan-segan mengambilnya dari sisimu. Tegas Mario. Lalu ia berdiri dan berlalu dari ruangan itu sambil tersenyum tipis. Peluh tampak mengalir di dahi Arkandra. Perawat yang mengasistensi langsung bergerak cepat. Mengambil tisu dan menyeka bulir-bulir itu, agar tidak menetes ke tubuh pasien yang tengah menjalani prosedur operasi. lanjutkan. Titah Arkandra saat ia selesai dengan tugasnya. Kini giliran asisten dokterlah yang melanjutkan. Untuk menjahit luka-luka sayatan dan pembedahan yang baru saja Arkandra lakukan. Sementara asistensinya menyelesaikan tugasnya, Arkandra melepas handscoon dan membuangnya ke tempat. Membuka gon khusus operasi kemudian mencuci tangannya hingga bersih. Tolong setelah selesai, buat laporan hasil observasi dan letakkan di ruangan saya. Titahnya lagi pada asistennya pagi itu sebelum keluar dari ruang operasi. Dengan langkah panjang, Arkandra segera berjalan menuju ruang rawat Azura. Saat pintu ruangan itu terbuka, Arkandra lantas mengerutkan keningnya. Karena melihat sosok yang sifatnya hampir sama dengan Azura. Siapa lagi kalau bukan Kencana? Ngapain lu di sini? Desis Arkandra tak suka saat melihat ada Kencana di dalam sana. Lalu ia menghampiri Azura yang ternyata telah sadarkan diri. Cek emang salah ya besuk calon adik ipar sendiri? Dia lagi sakit loh, mana sendirian, mana tega gue. Emang elo, main tinggal aja. Sindir Kencana sinis. Lu masih matain gue? Siapa lagi mata lu kali ini? Dan sampai kapan lu bakal matain gue? Hah? Kesal Arkandra karena dari dulu Kencana selalu saja memata-matai dirinya. Arkandra sendiri bingung, Kencana itu seorang direktur keuangan. Tapi pekerjaannya sudah seperti agen FB, memiliki mata-mata di mana-mana. Kencana terkekeh seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas lalu berdiri mendekati Arkandra. Azura hanya diam mematung di atas berangkar. Kedua orang itu tampak tidak seperti adik kakak pada umumnya. Sebab mereka kerap sering bertengkar di setiap pertemuan. Ups, sorry, gue nggak bisa kasih tahu siapa dia. Jawabnya acuh tak acuh. Sampai kapan? Tenang aja, setelah lu menikah. Gue nggak akan ikut campur urusan lu lagi. Selanjutnya tinggal urusan lu mau mempertahankan atau melepaskan. Gue harap, setelah menikah lu akan menjadi lelaki yang lebih bijak, Ar. Gue pingin lu bisa jalani dan nikmati hidup lu sebagaimana mestinya. Dan yang terpenting lagi, gue pingin lu balik normal dan bahagia. Pungkasnya sambil tersenyum penuh arti.
Kencana menepuk bahu Arkandra sambil melirik Azura seraya tersenyum. Kemudian ia pergi dari ruangan itu meninggalkan Arkandra, yang masih tampak tenggelam dalam lamunannya. Bahkan Arkandra masih mematung di tempat. Padahal Kencana sudah pergi sejak beberapa menit yang lalu. Hingga suara Azura yang memanggilnya membuyarkan lamunannya. "Pak dokter, ngelamunin apa sih?" panggil Azura seraya berusaha mengangkat tubuh bagian atas untuk duduk bersandar di headboard ranjang. Udah makan? Tanya Arkandra mengabaikan pertanyaan Azura membuat Azura mengerucutkan bibirnya. "Belum," sahut Azura ketus. Kenapa? Tanya Arkandra datar. "Nggak selera," sahut Azura lagi sambil melirik nampan yang berisi bubur khas rumah sakit. Ia benar-benar enggan memakan makanan dari rumah sakit, yang menurutnya terasa hambar dan tak menggugah selera. Jadi kamu mau makan apa? Tanya Arkandra mencoba sabar menghadapi tingkah menyebalkan Azura. "Makan Pak Dokter, boleh?" Tanya Azura dengan wajah seriusnya. Sontak saja Arkandra melotot tak percaya mendengar kata itu terlontar dari mulut gadis yang sebentar lagi akan menyandang status sebagai istrinya itu. Baru saja Arkandra hendak membuka mulut dan mengumpatnya. Tawa Azura langsung pecah membuat Arkandra mengerutkan keningnya. "Wah, wajah Pak Dokter merah," ujarnya seraya tergelak. "Bercanda Pak Dokter, bercanda. Jangan galak-galak amat, ih. Bersyukur loh Pak Dokter dapat calon istri yang secantik dan sesabar aku. Kalau gadis lain, aku jamin udah langsung taubatan nasuha jadi calon istri Pak Dokter." Yang tingkat kegalakannya udah 359 derajat. Imbuhnya seraya tergelak. Malas meladeni candaan Azura, ia pun kembali bertanya ingin sarapan apa. Apalagi ini sudah hampir jam 10. Ia tak mau, Azura kembali sakit, apalagi setelah tahu penyebabnya dari Mario. Mie ayam, boleh?" Tanya Azura dengan senyum manis mengembang. Oke, saya pesankan sekarang. Ujarnya lalu ia segera mengambil ponsel dan menekan-nekan entah apa di layar ponselnya. Tak sampai 20 menit, menu yang diinginkan Azura pun telah datang diantar salah seorang perawat. Yang sudah beberapa kali Azura lihat, perawat itu juga membantu menyiapkannya di atas meja. Azura terkejut karena Arkandra memesan 2 porsi. Mungkinkah ia disuruh memakan semuanya? "Emang gue perut karet," omel Azura dalam hati. Makanlah. Titah Arkandra seraya meletakkan seporsi mie ayam di atas meja portabel. Lalu ia meraih satu untuknya juga. "Pak Dokter belum sarapan juga?" Arkandra menggeleng sambil melanjutkan makannya. "Makasih ya Pak Dokter, calon suami aku ternyata selain ganteng, perhatian juga ya." "Sayangnya galak, coba nggak galak, pasti banyak cewek-cewek yang antri mau jadi kekasih Pak Dokter."
Ujar Azura sambil melahap mie ayam miliknya. Wajahnya terlihat cerah, tidak seperti orang yang sedang sakit. Sepertinya obat yang disuntikkan Mario bereaksi dengan baik. Jangan GR. Ketus Arkandra. Saya lakukan ini karena nggak mau kamu sakit lagi. Merepotkan saja, ingat, sudah 3 kali kamu pingsan di depan saya. Jangan ada keempat kalinya. Kalau ada, urus saja dirimu sendiri. Imbuhnya setelah menenggak air mineral botol yang tersedia di hadapannya. Azura tersenyum kecut. Lalu membanting sendoknya ke atas mangkok. Dan menjauhkan makannya yang masih tersisa separuh. Kenapa nggak dihabiskan? Tanya Arkandra sambil mengerutkan keningnya. Hilang selera. Maaf sudah merepotkan Pak Dokter. Ketus Azura. Seharusnya tadi aku terima aja tawaran Dokter Mario yang mau beliin sarapan. Daripada dianggap merepotkan seperti ini. Kenapa aku sukanya dokter galak ini sih? Kenapa harus nikah sama dia? Kenapa aku telat kenal Dokter Mario? Coba kenal dia duluan. Pasti yang jadi calon suami aku Dokter Mario. Eza juga mana sih? Katanya mau kesini bawain kue kesukaan aku kok belum sampai juga. Omel Azura seraya membaringkan tubuhnya membelakangi Arkandra. Arkandra yang masih duduk di kursi tak jauh dari Azura tentu saja mendengar segala omelan itu. Tangan Arkandra mengepal, entah mengapa ia begitu kesal mendengar semua kata-kata itu. Tiba-tiba suara pintu diketuk, kemudian masuklah seorang lelaki. Yang pernah menemani Azura terakhir kali di rumah sakit. Wah, calon suami cadangan aku udah datang. Seru Azura sambil menyeringai dan wajah berbinar cerah membuat Arkandra melototkan matanya. Apa? Calon suami cadangan? Bukan hanya Arkandra yang melototkan matanya, tetapi Leon juga. Tak lama kemudian, Eza dan Mario pun masuk secara bersamaan. Membuat Azura makin tersenyum lebar. Ketiga orang lelaki tampan itu pun masuk ke ruang rawat Azura. Dengan senyum lebar di bibir mereka masing-masing. Tentu hal itu tak luput dari tatapan Arkandra yang setajam skalpel. Tanpa mempedulikan Arkandra. Ketiga lelaki tampan itu pun langsung menyerbu berangkar Azura. Dan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Hai, Ra, nih, buat kamu. Ujar Leon seraya mengulurkan sebuah paperback yang bertuliskan brand kue ternama. Cheesecake. Ah, makasih Leonku. Lu emang cowok paling pengertian deh. Seru Azura setelah melihat isi paperback itu. Ra, nih gue juga bawa sesuatu buat lu. Kini giliran Eza yang menyerahkan sebuah paperback. Yang ternyata isinya klaper tat kesukaan Azura. Ya ampun Za, lu tuh ya, hafal banget apa-apa yang gue suka. Sama kayak Leon. Thanks banget ya, ujar Azura dengan tersenyum lebar. No problem. Apa sih yang gak buat enengnya Eza? Ujar Eza seraya memainkan alisnya. Ih, lu kok so sweet banget sih, ujar Azura seraya terkekeh.
Kini giliran Mario yang maju. Dengan tersenyum semanis mungkin. Ia menyerahkan sebuah buket bunga mawar merah yang sangat cantik. Azura pun langsung mencium aromanya sambil tersenyum lebar. Ya ampun Pak Dokter, romantis banget sih. Nggak kayak kulkas 10 pintu itu yang bukan hanya kayak papan setrikaan. Tapi juga nggak ada ikhlas-ikhlasnya nolong orang. Ucap Azura menyindir Arkandra yang masih duduk di tempatnya dengan wajah mengeras. Ya bedalah, aku itu emang orangnya romantis. Ucap Mario memuji dirinya sendiri. By the way, siapa tuh yang nolong kamu gak ikhlas? Kalau gak ikhlas, mendingan gak usah nolong daripada jadi penyesalan. Rasanya pingin gue tonjok tuh orang. Geram Mario, sedangkan yang disindir hanya terdiam kaku bak patung manekin. Tapi kupingnya tetap terpasang sempurna, mendengarkan setiap percakapan keempat orang itu. Iya Ra, siapa orangnya? Apa perlu kulkas 10 pintu itu kita buat bonyok? Tukas Leon yang sebenarnya sudah tahu siapa yang dimaksud Azura. No, nggak boleh ada kekerasan. Sergah Azura. Emangnya rugi berapa sih si kulkas 10 pintu itu? Kalau perlu gue ganti, enek gue dengar orang nolong tapi nggak ikhlas. Ketus Eza. Ra. Titah Leon yang kini tengah menyodorkan sepotong kue untuk Azura. Azura pun membuka mulutnya dengan senang hati. Tak mau ketinggalan, Eza pun ikut menyuapi Azura yang juga diterima Azura seraya tersenyum. Atau ugi apa? Sahut Azura dengan mulut penuh membuat ketiga laki-laki itu terkekeh. Telan dulu kuenya baru ngomong. Tukas Mario lalu ia menyodorkan air minum ke hadapan Azura. Thanks, Dokter Mario yang baik. Ucap Azura setelah kuenya ditelan sempurna. Nggak tahu rugi berapa, tapi ide lu bagus juga tuh, Za. Kayaknya gue harus siapin duit nih buat gantinya kalau tiba-tiba dia minta ganti rugi. Lanjut Azura. Kalau lu ada kesulitan atau kekurangan duit, bilang aja sama gue, entar gue kasih. Cetus Eza membuat mata Azura kian berbinar. Calon suami-suami cadangan aku emang terbaik deh. Serunya spontan membuat keempat laki-laki di dalam sana menganga lebar. Lalu Azura pun tergelak membuat Eza, Leon, dan Mario pun ikut tergelak, terkecuali Arkandra. Keluar kalian, Azura harus istirahat. Jam besuk sudah habis. Tukas Arkandra tegas membuat keempat orang yang sedang tergelak itu lantas menoleh ke arah Arkandra. Ia telah berdiri lalu ia pun mendorong satu persatu laki-laki itu keluar dari ruangan itu. Hei, apaan sih lu? Gue masih mau temenin Azura. Tolak Leon yang hendak menghindar dari tangan Arkandra. Namun ternyata, tenaga Pak Dokter Galak itu masih lebih besar dari Leon. Mungkin karena kegemarannya berolahraga dan fitness membuat tubuhnya jauh lebih kuat. No, semuanya harus pulang. Tegas Arkandra. Lu dan lu juga, yo, buruan keluar sana. Azura harus banyak istirahat. Gue nggak mau calon pengantin gue mendadak drop saat di pelaminan entar.
Tukas Arkandra membuat Eza dan Mario melotot. Arkan, Azura juga pasien gue jadi gue bebas dong mau kesini kapan aja. Tolak Mario yang langsung mengambil tempat duduk di samping Azura. Lalu ia mengerlingkan sebelah matanya ke arah Azura membuat Azura tersenyum lebar. Gue juga nggak mau pergi. Ujar Eza yang diangguki Leon. Lu aja yang pulang sana. Biar kami yang jaga Azura. Tukas Leon acuh tak acuh. Pergi nggak, atau gue? Gertak Arkandra hampir berteriak. Astaga, iya tuan pemarah. Potong Mario kesal lantas ia berdiri dan mengajak Leon dan Eza keluar dari ruangan itu. Namun sebelum ia benar-benar keluar, Mario membalik badannya menatap Azura. Ra, nyambung yang tadi nih, calon suami cadangan kata kamu itu. Kalau kamu nggak tahan sama si tuan pemarah ini, aku bersedia kok jadi pengantin penggantinya. Dengan senang hati aku bersedia jadi suami kamu. Pungkas Mario dengan ekor mata menatap Arkandra. Yang wajahnya sudah memerah menahan marah. Heh, lu pikir lu aja. Gue juga, Ra, apa yang gue bilang tempo hari masih berlaku. Jadi jangan ragu hubungin gue. Gue nggak masalah kok jadi calon suami cadangan lu. Syukur bisa jadi suami lu beneran. Tukas Eza dengan memasang senyum terbaiknya. Bye enengnya Ak Eza, sampai jumpa besok. Imbuh Eza berpamitan dengan Azura. Bye, Ra, besok gue datang lagi ya. Kalau ada yang kamu butuhkan, telepon aja. Gue siap 24 jam seperti biasa khusus buat lu. Tukas Leon sambil melambaikan tangan. Sampai jumpa juga, hati-hati di jalan, oke. Pekik Azura riang. Arkandra membanting pintu hingga tertutup lalu menguncinya. Saat ketiga orang itu telah menghilang dari pandangannya, dengan tatapan tajam. Arkandra mendekat ke arah Azura yang sedang bersandar di kepala ranjang. Azura mengerutkan keningnya, bingung melihat aura gelap di wajah dokter galaknya itu. Azura bersikap acuh tak acuh. Lalu ia mengulurkan tangan hendak mengambil kotak cheesecake yang dibawakan Leon. Tapi sebuah tangan kekar telah lebih dahulu menangkap tangannya dan menekan kedua tangannya itu ke sisi kiri dan kanan Azura. Ada apa lagi sih? Ketus Azura dongkol melihat sifat pemarah Arkandra yang tak tahu tempat dan waktu. Sebenarnya jantung Azura rasanya hendak berlompatan, sebab jarak wajah Arkandra sangat dekat dengan wajahnya. Deru nafas Arkandra pun sampai terdengar begitu jelas. Apalagi aroma nafasnya yang begitu menggoda iman. Azura sampai menelan ludahnya dan memalingkan wajah agar mereka tidak saling bertatapan. Tapi dengan lancangnya, Arkandra menarik dagu Azura, hingga mereka dapat saling melihat ke dalam netra masing-masing. Kau, seharusnya kamu sadar siapa kau itu. Desis Arkandra membuat alis Azura bertaut mencoba memahami perkataan Arkandra. Aku sadar siapa aku. Aku hanyalah gadis biasa yang tiba-tiba saja beruntung. Bisa jadi calon istri seorang dokter tampan, mapan, dan kaya raya. Tapi entah,
Sampai berapa lama keberuntungan itu akan berpihak kepadaku? Jawab Azura. Kalau kau sadar, seharusnya kau bisa menjaga jarak dengan mereka. Ingat, Ra, kau itu calon istriku. Tekan Arkandra dengan suara rendah. Kenapa aku nyaman dengan mereka? Sahut Azura acuh tak acuh. Kau, Geram Arkandra. kau itu calon istriku. Desis Arkandra. Mendengar kata calon istri, Azura lantas tersenyum dengan semanis mungkin. Bila aku memang calon istrimu, perlakukan aku sebagaimana mestinya. Bukannya diketusin dan dimarahin mulu, ujar Azura sambil mencebikkan bibirnya. Oh, jadi kau ingin diperlakukan sebagaimana mestinya. Imbuh Arkandra dan Azura mengangguk polos. Lalu tanpa aba-aba, Arkandra menyapu bibir Azura dengan begitu lembut, membuat Azura membelalakan matanya. Ciuman itu begitu lembut hingga Azura tanpa sadar mengalungkan tangannya di leher Arkandra. Menyadari hal itu, Arkandra pun tersenyum di sela-sela ciumannya. Tak terasa 1 minggu telah berlalu. Keadaan Azura sudah sangat-sangat baik. Bahkan kini ia sudah berada di sebuah kamar hotel, dengan dikelilingi mua terbaik dan asistennya serta penata busana. Ya, hari ini adalah hari pernikahan Azura. Azura bahkan tidak menyangka ia akan benar-benar menikah dengan dokter galaknya itu. Dalam mimpi pun ia tidak pernah membayangkannya. Namun, inilah kenyataannya. Kini ia tengah didandani sedemikian rupa oleh seorang mua kenamaan. Dengan terampil, ia memulas kuas make up ke wajah Azura. Azura memasrahkan dirinya ingin didandani seperti apa sambil memejamkan matanya. Selesai, Mbak bisa membuka matanya sekarang. Seru sang mua seraya meletakkan kuas make up ke dalam tempatnya. Wah, seriusan, Mbak cantik banget deh. Pasti calon pengantin laki-laki bakal pangling nih lihat penampilan Mbak yang super memesona. Kulit Mbak juga bagus banget, pakai skincare apa sih? Jadi iri. Seloroh sang mua sambil terkekeh. Iya ya, Mbak ini cantik banget. Nggak perlu didandani mencolok udah cantik banget. Puji sang asisten mua. Azura tak menggubris perkataan sang mua dan asistennya. Justru ia kini tengah terpaku dengan bayangan dirinya sendiri, yang tertangkap dari permukaan cermin. Ia akui, mua itu begitu hebat membuat wajahnya jauh lebih cantik. Bahkan terlihat sangat berbeda. Tapi ia tak mampu mengungkapkan kekagumannya pada diri sendiri. Malu, entar dikira ia sok kecantikan. Masya Allah, Katsura, ini beneran Katsura? Seru Melodi saat masuk ke kamar Azura didampingi Kencana. Wow, aura pengantin baru emang beda ya, Melodi. Pantesan aja si pemarah itu mau nikah sama kakak kamu. Lah biasa aja cantik, apalagi kalau lagi didandani kayak gini. Bisa-bisa si pemarah itu nggak mau ninggalin kakak kamu walau 1 detik. Takut digondol kucing garong. Seloroh Kencana membuat Melodi terkekeh. Bener itu, Mbak. Melodi aja kadang iri lihat kecantikan Katsura. Kamu juga cantik kok, Di.
Kata siapa kamu gak cantik? Kalaupun ada yang bilang kamu gak cantik, kakak yakin orang itu mengidap katarak. Timpal Azura yang ikut terkekeh. Kakak ganti baju dulu, ya di, Mbak Kencana. Pamit Azura yang diikuti penata busana. Yang memang disediakan pihak butik yang dijawab Melody dengan jempol yang terangkat ke atas. Persiapan pernikahan ini dilakukan Kencana dengan begitu totalitas. Padahal waktu yang diberikan kakek Bahtiar sangatlah singkat. Tapi dengan kemampuan dan koneksinya, Kencana mampu mempersiapkan semuanya dengan nyaris sempurna. Wah, calon pengantin kita udah siap nih. Kamu benar-benar cantik, Ra. Puji Kencana yang sebenarnya memang dari awal menyukai dan mengakui kecantikan Azura. Bersambung.